Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang kami hormati Dewan Dosen dan juga teman-teman semua mahasiswa Magister Hukum batch 16. Perkenankanlah saya Hari Purnomo, NPM 2052009, akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022 dalam mata kuliah E-Government dan Hubungan Internasional. Makalah yang akan kami presentasikan kami beri judul Mewujudkan Peradilan yang Agung di Era Revolusi Industri 4.0. Adapun pertama, latar belakang masalah bahwa perkembangan negara-negara dunia telah mengalami perubahan yang cepat. Cara-cara konvensional mulai ditinggalkan dalam lalu lintas pergaulan dunia. Perkembangan negara-negara dunia yang di tahun 2021 ini telah memasuki tahap keempat, yaitu era revolusi industri 4.0, telah berimplikasi pada negara-negara, khususnya negara Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia. Dalam skup internasional maupun skup regional, tahapan era revolusi industri 4.0 adalah hal yang harus disikapi oleh negara Indonesia, dalam hal ini oleh pemerintah. Pilar yudikatif sebagai salah satu pilar bernegara ternyata juga memiliki peran penting dalam mengupayakan negara dalam memanfaatkan momentum era revolusi industri 4.0. Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan yang berada di bawahnya telah menindaklanjuti dan mengikuti roadmap Making Indonesia 4.0 yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya telah melakukan inovasi baru dengan menghadirkan pelayanan yang berbasis pada digital atau yang sering disebut dengan digitalisasi sistem. Proses persidangan, manajemen kepanitraan, serta manajemen kesekretariatan di lembaga peradilan sekarang telah menggunakan sistem digital atau memanfaatkan ruang cyber. 2. Perumusan masalah. Perumusan masalah yang kami angkat. Pertama, apakah yang dimaksud era revolusi industri 4.0 di Indonesia? Kedua, bagaimana lembaga peradilan mendukung program revolusi industri 4.0 di Indonesia? Poin ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian digunakan dalam penulisan makalah ini ialah metode legal research berupa perundang-undangan, buku, jurnal, dan media online, yaitu disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen penelitian ini ditujukan pada ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam mensukseskan Indonesia di era revolusi industri 4.0. Poin keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, era revolusi industri 4.0 di Indonesia. Era revolusi industri 4.0 adalah tahapan lanjut dari tahapan-tahapan perkembangan negara-negara dunia. Era revolusi industri 4.0 adalah periode industri keempat yang dalam berbagai literatur dikatakan bahwa tahapan industri terbagi dalam 4 tahapan, yaitu tahap pertama, industri yang sudah mengadopsi mesin mekanis yang dimulai sejak ditemukannya mesin uap. Tahap kedua,
industri yang sudah mengadopsi listrik yang ditandai dengan produksi massal atau mass production. Tahap ketiga, industri yang sudah mengadopsi komputer dan otomatisasi. Kemudian tahap keempat, industri yang sudah memanfaatkan ruang cyber. Revolusi industri 1.0 yang pertama terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Kemudian revolusi industri 2.0 yang terjadi di awal abad ke-19 ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Kemudian revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Kemudian revolusi industri 4.0 atau yang sering dikenal dengan 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, revolusi industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri, yang mana revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat dan industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Revolusi industri 4.0 dapat diartikan sebagai revolusi yang terjadi pada era industri yang keempat kalinya. Revolusi industri 4.0 secara umum adalah nama yang diberikan terhadap perubahan yang terjadi pada bidang industri yang didominasi oleh otomatisasi dan juga pertukaran data. Revolusi industri 4.0 akan memberikan dampak pada tiga aspek kehidupan. Aspek kehidupan manusia, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek politik. Dampak sosialnya terlihat bahwa revolusi industri 4.0 akan mengambil alih peran yang selama ini diemban oleh manusia dan digantikan oleh penggunaan mesin teknologi dan komputer canggih. Dampak ekonomi bahwa revolusi industri 4.0 jelas akan merubah model bisnis di berbagai bidang. Dampak politik bahwa revolusi industri 4.0 jelas akan memberikan dampak positif terhadap biaya produksi yang semakin irit dan peningkatan produksi yang maksimal. Poin kedua, lembaga peradilan mendukung program revolusi industri 4.0 di Indonesia. Peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, kesemuanya telah menjalankan upaya-upaya mensukseskan dan mendukung negara di era revolusi industri 4.0. Upaya Mahkamah Agung dalam respon era revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah dengan merubah sistem kerja dan sarana prasarana peradilan, yaitu yang dahulunya bersistem konvensional dirubah dengan sistem kerja berbasis digitalisasi teknologi informasi. Pelayanan publik di pengadilan juga mengalami perubahan, yaitu dengan diberlakukannya sistem peradilan elektronik e-court, sistem informasi penelusuran perkara SIPP, sistem informasi kepegawaian SIKEP, electronic budgeting implementation monitoring EBIMA, dan penggunaan website pengadilan dan inovasi pelayanan yang berbasis digital. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pola kerja digital di pengadilan antara lain adalah sebagai berikut. Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1012
SEK-HM-02.3/12/2017 tentang Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP di 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan elektronik perkara pidana di pengadilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/Romawi 3/2019 tentang pemberlakuan aplikasi SIKEP pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 238/SEK/SK/Romawi 3/2019 tentang penetapan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung beserta jajaran peradilan di bawahnya mengembangkan sistem kerja pengadilan yang berbasis teknologi informasi, yang mana teknologi informasi yang digunakan di pengadilan terbagi menjadi 2 sistem. Sistem ke-1 adalah sistem digitalisasi yang sifatnya eksternal, yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dan yang kedua adalah sistem digitalisasi yang sifatnya internal, yang hanya khusus digunakan aparatur pengadilan di jajaran Mahkamah Agung. Sistem digitalisasi eksternal pengadilan antara lain adalah sistem peradilan elektronik, e-court, website pengadilan, dan inovasi pelayanan yang berbasis digital. Sedangkan digitalisasi internal pengadilan antara lain adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP, Sistem Informasi Kepegawaian SIKEP, Sistem Informasi Pengawasan SIWAS, Electronic Budgeting Implementation Monitoring e-BIMA. Aplikasi e-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, kemudian taksiran panjar biaya secara online, dan persidangan secara elektronik. Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Sistem Informasi Kepegawaian SIKEP adalah aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang disebut dengan SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Electronic Budgeting Implementation Monitoring atau e-BIMA adalah sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para pemimpin satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time. Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi yang berbasis digital di pengadilan sebagaimana semangat revolusi industri 4.0 adalah sebagai berikut. Pertama, Mahkamah Agung telah meluncurkan secara resmi aplikasi e-court, yaitu aplikasi ini terdiri dari 3 fitur utama, yakni pendaftaran perkara, e-filing, pembayaran panjar uang perkara, e-payment, dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik, e-summon.
Hal ini terlihat dalam berita online yang termuat dalam laman website Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 13 Juli tahun 2018. Kemudian selanjutnya, peristiwa peluncuran inovasi digital Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berupa Anjungan Gugatan Mandiri AGM Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Aplikasi ini diciptakan untuk mendukung sistem persidangan elektronik, yaitu dapat memberikan kemudahan bagi penggugat dalam membuat surat gugatan, surat permohonan, surat kuasa, sehingga dapat mempersingkat waktu pemeriksaan persiapan dan persidangan. Poin kelima, kesimpulan. Dari analisa dalam tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya telah mendukung negara di era revolusi industri 4.0. Pengadilan telah berubah dari sistem kerja yang dahulunya sistem konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis digital. Sebagai ciri khas revolusi industri 4.0, yaitu transformasi teknologi sistem virtual, terlihat bahwa Mahkamah Agung telah mengupayakan sistem pelayanan dengan pendekatan industri 4.0, yaitu dengan digunakannya sistem dan aplikasi elektronik yang antara lain adalah sistem persidangan elektronik e-court, inovasi pelayanan berbasis online, kemudian sistem informasi penelusuran perkara SIPP, sistem informasi kepegawaian SIKAP, sistem informasi pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung SIWAS, Electronic Budgeting Implementation Monitoring EBIMA, dan website pengadilan. Kesemua aplikasi yang berbasis digital tersebut dibuat dan digunakan oleh Mahkamah Agung beserta 4 lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu dalam rangka mendukung negara Indonesia di era revolusi industri 4.0. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.